Shalom, salam jumpa lagi. Apa kabar sahabat-sahabatku, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Hari ini kita berjumpa kembali di mana kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan bahwa saya mau ambil satu tema, merdeka atau mati. Wah, kelihatannya serem juga nih. Nah, untuk itu sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini kami juga mau belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, menyimak firman Tuhan, sehingga firman ini menjadi rema di dalam hidup kami. Bapa, kami juga mau serahkan ke dalam tangan Kau. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Tuhan ada. Maka itu, jamalah di mana saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun berada yang saat ini mau belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, Engkau jamah, Engkau urapi, sucikan, kuduskan, layakkan kami, supaya kami boleh menerima firman Tuhan ini menjadi berkat buat kami. Dan di situ kami akan melihat satu jawaban di dalam kehidupan kami. Maka itu Tuhan, mari kami mau mendengar sabda-Mu, dan urapi lidah bibir hamba. Apa yang disampaikan ini berasal dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Mari kita sama-sama berkata, amin. Terpujilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita boleh berkata merdeka atau mati. Wah, luar biasa ini tema. Yuk, sebelum kita lanjutkan firman Tuhan ini, sebelum saya kupas, kita buka di dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Galatia pasal 5 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekarang ini kebetulan sekali bahwa bulan ini ada bulan yang menjadi kemenangan bagi bangsa Indonesia. Di mana bulan ini adalah bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka itu, Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang merdeka atau mati, ini satu ungkapan yang dikatakan bahwa orang-orang tersebut sudah bulat tekadnya, bahwa ketika dikatakan menghadapi sesuatu tantangan, dia ambil pilihan merdeka atau mati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kata-kata ini yang berlaku, saya melihat sejarah bahwa kebanyakan orang-orang yang dikatakan yang menjadi pahlawan bangsa, bahkan juga bagi mereka yang telah gugur pada waktu itu, ketika menghadapi penjajah, dia berkata, merdeka atau mati. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sejarah sudah bergulir sehingga tanpa disadari pada waktu masa-masa penjajahan, dan itu kita bisa mendengar cerita-cerita leluhur bahwa itu dikatakan begitu menderitanya. Bahkan juga dikatakan banyak penganiayaan, bahkan kehancuran di mana-mana, kehilangan harta, bahkan kehilangan keluarga.
bahkan juga kehilangan sahabat, termasuk juga kadang-kadang tanpa disadari tiba-tiba bom jatuh tidak jauh dari kita dan akhirnya banyak yang cacat karena kecelakaan itu. Jadi ujung-ujungnya penderitaan ketika pada masa-masa penjajahan. Tetapi sekarang ini kita bukan menghadapi lagi masa-masa peperangan secara fisik. Tapi hari-hari ini saya melihat banyak orang-orang yang percaya atau siapapun umat Tuhan, ketika pada saat dia menghadapi suatu kebebasan, kemerdekaan, tanpa disadari banyak yang kebablasan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, kita ini sebenarnya masih dijajah, masih diperbudak. Oleh karena apa saya katakan begitu? Oleh karena kita itu pada saat ini banyak orang yang dikatakan memiliki keinginan daging. Nah, ini yang kita harus belajar hari ini. Keinginan daging ini supaya Bapak Ibu yang terkasih harus tahu bahwa itu membahayakan. Pada waktu peperangan lain ceritanya. Ya, semua semangat, semua berjuang untuk kemerdekaan. Tetapi hari-hari ini secara pribadi kita sedang dijajah oleh keinginan hawa nafsu, keinginan daging. Nah, apakah kita bisa mengatasinya? Banyak sekali, makanya saya lihat orang yang dikatakan akhirnya dia mengalami penderitaan-penderitaan. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya urusannya ujung-ujungnya ke kantor polisi, ya, dihukum, masuk penjara. Itu akibatnya apa? Karena dijajah oleh keinginan hawa nafsu, Bapak Ibu. Maka itu coba kita lihat ya, di Roma 8 ayat 5 dan 6 berkata apa nih? Ya. Roma 8 ayat 5 sampai 6. Kita akan baca Roma 8 ayat 5 sampai 6 ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kita bisa melihat di sini. Kita bisa belajar di sini. Ya, keinginan daging adalah maut. Tapi kalau keinginan roh kita ikuti, kita akan mendapatkan apa? Hidup dan damai sejahtera. Jadi pilihan di tangan kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka itu saya ingin mengajak Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita memilih merdeka atau mati? Itu pilihan di tangan masing-masing, ya. Tapi seperti tadi firman Tuhan katakan bahwa ketika keinginan daging kita ikutin, ujungnya akan terjadi maut yang akan kita hadapi. Tapi kalau kita mengikuti keinginan roh, maka kita akan mendapatkan hidup dan damai sejahtera. Pasti kita ingin yang demikian, bukan? Tetapi kebanyakan kita bisa melihat tanpa disadari pengaruh-pengaruh kuasa-kuasa kegelapan, keinginan hawa nafsu daging ini itu seringkali lebih kuat dari apa yang kita inginkan hidup di dalam roh. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengingatkan di sini, ya, Roma 6 ayat 23a, firman Tuhan berkata begini, upah dosa adalah maut. Maka itu apakah kita mau ujung-ujungnya pada kehidupan kita nanti kita akan mengalami maut yang datang dalam hidup kita. Sehingga kehidupan
yang dikatakan kita adalah ahli waris kerajaan Allah itu sirna. Artinya sia-sia hidup kita, bukan? Maka itu Bapak Ibu yang terkasih, oleh kemurahan Tuhan, ketika kita memilih untuk hidup berkemenangan, kita mengikuti hidup keinginan roh, maka kita bisa lihat Tuhan Bapa di sorga, ya, Dia sudah turunkan anaknya yang tunggal yang disebut Yesus Kristus itu ke dunia untuk menebus dosa manusia, yaitu dosa Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dan saya. Kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Sebenarnya kita bangga, dan oleh Kristuslah Ia yang memerdekakan dari penjajahan, perbudakan hawa nafsu dosa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Roma 8 ayat 2 berkata demikian. Roh, huruf besarnya, ya, rohnya itu huruf besar, yaitu Roh Kudus yang memberi hidup, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Luar biasa, bukan? Pengorbanan Tuhan Yesus itu, Dia itu, bahwa Dia telah memerdekakan kita dari hukum maut sehingga kita memperoleh kemerdekaan. Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa, bukan? Sehingga kita juga harus tahu, Bapak Ibu, bahwa di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan begini, Bapak Ibu. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya, kemuliaan Bapa di sorga. Di dalam ayat 24-nya dikatakan apa? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Cuma-cuma, Bapak Ibu yang terkasih, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini, diutus oleh Bapa untuk menebus dosa Bapak Ibu yang terkasih dan saya dengan cuma-cuma, alias gratis tanpa bayar. Luar biasa. Padahal kita orang-orang yang berdosa, tapi oleh kemurahan Tuhan, maka kita boleh diselamatkan. Oh, maka itu Bapak Ibu, saya mau tanya Bapak Ibu, ya, semestinya kita harus bangga, bukan? Ketika dikatakan Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, Tuhan Yesus sudah merdekakan kita dari perbudakan hawa nafsu dosa. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih? Seringkali kita juga masih menyakitkan hati Tuhan. Seringkali kita mengikuti hawa nafsu keinginan daging ini, sehingga kita lupa pengorbanan Tuhan. Sejauh mana Bapak Ibu sekarang ini percaya Bapak Ibu kepada Tuhan? Apakah hanya sebatas mulut saja? Coba kita renungkan hari-hari ini. Kita mestinya bangga karena kita sudah dapat ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Maka itu, apakah kita mau peroleh hidup merdeka atau mati? Atau kita hidup bukannya merdeka yang kita pilih, tapi kematian. Nah, jika kita menjawab menghargai karya Bapa yang telah mengutus anaknya untuk mati bagi kita, mari kita harus tanggalkan keinginan daging kita. Kita tanggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya. Maka itu kita harus mengerti. Kadang-kadang orang nih berkata, apa dosaku? Bahkan bukan sedikit orang yang sudah di gereja pun, ya, yang seringkali ibadah pun, tanpa disadari dia lupa keinginan daging itu apa. Ya, maka itu saya mau ingatkan Bapak Ibu, ciri-ciri keinginan daging. Di sini dikatakan ciri-cirinya, kita buka di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan.
perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, yang penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideran, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan firman Tuhan katakan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, alias kerajaan sorga, dan artinya hidupnya sia-sia. Walaupun sering ke gereja, Bapak Ibu, bukan satu jaminan, ya, bukan satu jaminan. Walaupun Bapak Ibu sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tetapi kalau masih ada keinginan daging yang kita baca hari ini, sia-sialah hidup kita, karena ditegaskan bahwa kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Waduh, bagaimana Bapak Ibu kalau begitu? Nah, sia-sia bukan? Maka itu, mari saya mau tanya, ada pertanyaan, bagaimana kalau begitu? Apakah kita mau terus bergelimang dengan keinginan daging? Nah, ketika saya seringkali berkata demikian kepada beberapa orang yang kebetulan minta advice sama saya, bahkan saya sendiri juga sedang bergumul supaya menjaga kekudusan. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dikatakan? Bapak ngomong sih enak, bagaimana dong caranya? Katanya. Oh, saya bilang, kita sama-sama belajar, ya. Kita sama-sama belajar, kita harus hargai firman Tuhan. Maka itu saya mengajak mereka untuk supaya apa? Kita berjuang dalam hal ini, ya. Seperti orang menghadapi peperangan nih, pahlawan-pahlawan yang gugur di medan perang pada waktu dalam masa penjajahan, yang masa-masa waktu diperbudak, sehingga dia tekad akhirnya merdeka atau mati. Nah, kalau umpamanya mereka pahlawan-pahlawan bangsa ini berguguran, dikatakan merdeka atau mati, sehingga betul-betul dia mati berkorban untuk negara, dia dapat pahala, Bapak Ibu. Tapi kalau kita, ya, berjuang tidak, tapi akhirnya kalah, ya, akhirnya mati rohani kita. Nah, itu yang mengerikan, Bapak Ibu. Maka itu kita harus belajar hari-hari ini, betul nggak? Ya, maka itu coba kita belajar yuk, kita belajar. Jadi apa yang harus kita lakukan? Maka itu saya mau berikan suatu pengertian yang saya dapat, yang saya juga lakukan. Maka itu saya mau berbagi kepada Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dimanapun berada, yang mendengar firman Tuhan ini, bahwa dikatakan bagaimana caranya supaya kita benar-benar merdeka. Ini menjadi kerinduan setiap orang. Maka itu saya mendapatkan hikmat yang Tuhan kasihkan. Ya, saya bertobat tahun 90. Di situ baru saya mengerti akan kebenaran. Ya, padahal saya lahirnya dari apa? Dari kandungan ibu sudah Kristen, Bapak Ibu. Tapi bukan jaminan. Ketika saya mulai merasakan sesuatu, bahwa suatu ketika saya ingin mencari kebenaran, di situ kerinduan saya terjawab, Bapak Ibu. Maka itu bagaimana caranya supaya kita benar-benar merdeka? Ada 3 bagian yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, menerima roh kebenaran. Sebab ini sangat penting. Ini titik awal melangkah pada saat kalau kita mau mencari kebenaran ini supaya kita benar-benar merdeka, maka kita harus tahu kebenaran itu siapa. Ya, jangan kita percaya saja. Di sini di dunia ini agama banyak. Agama mengajarkan kebaikan semua. Tapi ada satu pribadi yang
berkata, menjamin, karena dia datangnya asalnya dari atas. Dia turun ke dunia menjadi manusia, dan dia telah mati dan telah bangkit, bahkan dia sudah naik ke sorga. Karena dia datangnya dari atas, dia tahu jalannya, sehingga dia kembali pun juga dia sudah tidak nyasar. Bapak Ibu, inilah yang harus kita ikuti. Maka itu ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Kita harus menerima roh kebenaran terlebih dahulu. Jadi yang pertama ini menerima roh kebenaran. Ya, Yohanes 14 ayat 6 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Aku." Tuhan Yesus katakan ini. Nah, jadi ini satu jaminan ketika kita baca firman Tuhan, hanya Dialah satu-satunya. Kitab-kitab suci lain tidak ada yang berkata berani roh yang dikatakan bahwa Dia adalah kebenaran dan hidup. Yang satu-satunya dikatakan Dia yang bisa membawa kepada Bapa di sorga. Maka itu kita harus tahu roh kebenaran itu siapa. Yesus sudah katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku, kata Yesus. Nah, jadi kita sudah tahu roh kebenaran itu siapa. Karena sekarang bukan zamannya lagi Yesus bersama dengan kita. Betul nggak? Secara fisik sudah tidak pernah lagi kita bisa melihat. Tidak pernah lagi kita bisa merasakan secara fisik. Itu adalah anugerah yang 2000 tahun lampau. Murid-murid Tuhan Yesus dan pada zaman itu. Tetapi kita beruntung. Karena firman Tuhan berkata apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Inilah kita orang-orang yang beruntung. Tapi kita ada firman yang ditinggalkan, firman yang harus kita baca, maka itu kita mendapatkan satu kebenaran. Maka itu Yohanes pasal 16 ayat 7 berkata demikian. Namun benar yang ku katakan, ku ini adalah Yesus. Dia katakan, namun benar yang ku katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku, Yesus ini, pergi. Ya, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia, yaitu siapa Dia itu? Roh kebenaran itu, atau disebut juga roh penghibur, atau disebut Roh Kudus, kepadamu. Ya, jadi saya ulang lagi, namun benar yang ku katakan itu kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia untuk kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, betapa bangganya kita, betapa luar biasanya kita, bahwa Tuhan tidak tinggalkan begitu saja ketika Dia pergi. Dia turunkan gantinya. Bahkan lebih spektakulernya, gantinya itu setiap orang yang percaya Dia akan ada. Oh, luar biasa. Pada waktu fisik Tuhan Yesus ada di dunia, terbatas Bapak Ibu. Ya, hanya beruntung orang-orang yang di Israel sana. Ya, tapi sekarang kita adalah orang-orang yang beruntung Bapak Ibu. Dan dipertegas lagi Bapak Ibu, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Dipertegasnya begini. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia, yaitu Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia, roh kebenaran itu atau Roh Kudus itu, menyertai kamu selama-lamanya. Waduh. Jadi kita tidak yatim piatu lagi, tuntunan kita selalu ada setiap saat. Jadi kalau orang Kristen berkata masing terpleset terus menerus, itu tanda tanya Bapak Ibu. Ya, kalau memang kita terpleset
tapi kita sadar dan kita bangkit kembali dan kita tidak akan lagi melakukan lagi, itu baru yang dikatakan orang pengikut Kristus yang sejati. Memang manusia itu tidak ada yang sempurna, tapi kita belajar untuk menjadi sempurna. Sebab kalau kita tidak belajar, kita tidak akan bisa, Bapak Ibu. Dan kita juga sudah ada jaminan ketika kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka Roh Kudus yang bekerja. Disitulah yang memampukan kita. Karena setiap orang, setiap manusia ingin berbuat tidak berdosa. Nonsen, Bapak Ibu. Ya, buktinya aja Adam dan Hawa itu jelas-jelas Tuhan yang menciptakan, ya. Tapi dia terpleset. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih, dibekalilah firman Tuhan ini buat kita supaya kita betul-betul kita bisa merdeka, ya. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih, dan pada saat itu firman Tuhan katakan apa? Sebab Ia atau Roh Kudus itu, kebenaran itu menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuh, diam di dalam kamu. Jadi tidak kemana-mana Roh Kudus itu. Ketika orang percaya, ya, dia akan diam di dalam orang percaya. Pertanyaannya, sudahkah Roh Kudus diam di dalam Bapak Ibu yang terkasih? Nah, ini seringkali orang bingung. Maka itu, yuk kita lihat jawabannya. Ya, kita buka di dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Efesus pasal 1 ayat 13. Apa yang firman Tuhan katakan? Ya, Efesus pasal 1 ayat 13. Dikatakan apa? Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi jawabannya, ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus, saat itu juga dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi pada saat itu Roh Kudus sudah ada diam di dalam orang-orang yang percaya. Hanya bagaimana tindakannya? Apakah kita sudah mengerti bahwa kita sudah terima Roh Kudus? Seringkali banyak orang yang bingung, iya ya, bagaimana ya? Apakah saya sudah dapat Roh Kudus belum ya? Padahal ketika firman Tuhan katakan, ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, kita percaya Dia adalah juru selamat, maka firman Tuhan katakan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi artinya orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang dikatakan menjadi anak-anak Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih, jangan kita ragu apa yang kita alami. Seringkali kita bingung, apakah Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu, jadi saya boleh tekankan bahwa Bapak Ibu yang percaya sungguh-sungguh pasti sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, sekarang kita bagian kedua. Ya, bagian kedua, bagaimana caranya supaya kita benar-benar merdeka? Tadi yang pertama dikatakan kita menerima roh kebenaran dulu. Kalau kita sudah menerima roh kebenaran, baru akan dituntun masuk selanjutnya, yaitu bagaimana supaya kita benar-benar merdeka. Bagian kedua ini adalah menerima pengertian akan kebenaran. Karena Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kita tadi sudah terima roh kebenaran. Ya, terima roh kebenaran itu artinya kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya, sebagai juru selamat. Dan di situ artinya kita sudah menerima roh kebenaran. Nah, bagian kedua ini, inilah waktunya
Roh kebenaran itu, Roh Kudus itu akan bereaksi kepada Bapak Ibu yang terkasih pada saat bagi orang yang percaya. Yaitu apa reaksinya? Dia mulai memberikan pengertian. Tinggal kita mau sambut atau tidak pengertian ini. Ya, banyak orang suka mengabaikan, tapi mari kita belajar hari ini, ya, menerima pengertian akan kebenaran. Yaitu setelah dimeteraikan oleh Roh Kudus, barulah mata rohani kita terbuka, Bapak Ibu. Sebelum orang menerima Roh Kudus, coba dah hidupnya kita bisa melihat banyak di luar sana hidupnya. Kejahatan apapun yang dilakukan dianggap biasa saja, wajar saja. Seperti tidak ada malu, tidak ada takut lagi untuk berbuat dosa. Tapi ketika Bapak Ibu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka ya, bagian kedua ini Roh Kudus mulai memberikan pengertian. Nah, bagaimana sikap kita? Maukah kita menerima roh pengertian ini? Ya, karena Roh Kudus dia betul-betul tugasnya memberikan pengertian, memberitahukan apa yang dikatakan oleh Bapa kepada kita. Maka itu kita buka yuk di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 sehingga ayat 9. Ya. Yohanes pasal 16 ayat 8 sehingga ayat 9. Dan kalau ia, Roh Kudus ini atau roh kebenaran ini, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ingat, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Dikatakan, dan kalau ia, Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat 9-nya dikatakan akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi saya ulang kembali Bapak Ibu, supaya jangan bingung. Dalam hal ini saya melihat ada 3 hal yang diajarkan oleh roh kebenaran ini kepada kita. Pertama-tama, kita akan diberikan pengertian untuk apa? Menginsafkan akan dosa, menginsafkan dunia akan dosa. Firman Tuhan katakan. Jadi di sini bahwa berlaku bagi semua umat. Tinggal kita respon atau tidak, terima atau tidak. Kadang-kadang kita sudah tutup hati kita, telinga kita, karena kebiasaan keinginan daging yang begitu nikmat. Maka itu tidak heran masih jatuh lagi, dan jatuh lagi. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih, pertama-tama dia menginsafkan akan dosa. Supaya Bapak Ibu mengerti dosa itu apa yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Terus yang kedua, dia mengajar lagi, mengajar akan kebenaran. Tadi dia kasih tahu nih dosanya begini-gini. Nah sekarang diajar lagi nih, ajar kebenaran. Nah kamu harus begini. Contohnya Bapak Ibu, pada waktu kita belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, walaupun kita adalah anak-anak Tuhan yang ada di gereja, kalau orang mengusik kita, kita akan marah. Apalagi dia dengan sengaja, kita akan marah. Betul nggak? Ya. Belum lagi kalau dikatakan orang itu merugikan kita berkali-kali, kita akan marah. Apalagi kita difitnah, kita akan marah. Betul nggak? Sehingga kita akan dendam kepada dia. Nah, maka itu Roh Kudus mengajarkan kita menginsafkan akan dosa. Ketika kita merugikan orang lain atau keinginan penguasaan kita nih tanpa kita sadari, kita tidak bisa menguasai lagi penguasaan diri kita ini, ya, akhirnya meledak, timbul pertengkaran, timbul perselisihan, dan timbul sakit hati. Itu orang dunia berkata apa? Wajar dong. Tapi Roh Kudus mengajarkan lain, Bapak Ibu. Balaslah kejahatan dengan
kebaikan, bukan kejahatan dengan kejahatan. Kalau orang dunia berkata apa? Kalau kamu baik sama aku nih, ya, aku akan balas kamu 2-3 kali lipat. Tapi kalau kamu kurang ngajar sama aku, kamu jahat sama aku bisa bikin jahat 2-3 kali lipat juga kepada kamu. Wah, itu orang dunia, Bapak Ibu. Maka itu Roh Kudus mengajarkan kita supaya kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka. Kalau kita ditampar pipi kiri kita, kasih nih pipi kanan kita. Ya, enak dong kalau begitu. Bukan enak, tapi itulah kasih yang Tuhan ajarkan. Supaya apa? Orang itu akan bingung. Sudah kita disusahin, tapi kita masih berbaik kepada dia. Bukan artinya kita kasih ditampar pipi kiri kita, kasih pipi kanan kita, babak belur Bapak Ibu. Ya, maksudnya Tuhan itu mengajarkan, ya kalau kita ditampar kan artinya sakit, artinya kita dianiaya sesuatu yang merugikan. Ya, kita bantu lagi dah, kita tolong lagi dah dia, seperti kita kasih pipi kiri kita. Begitu maksudnya. Nah, Bapak Ibu, banyaklah yang harus kita belajar, ya. Jadi firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itu menginsafkan akan dosa dunia, ya, dan juga mengajarkan akan kebenaran. Maka itu diajarkan tuh, jangan engkau benci kepada saudaramu. Ketika engkau benci kepada saudaramu, sama juga engkau pembunuh manusia. Ngeri bukan? Maka itu apapun kita disakitkan sama orang, lepas sakit hatinya itu, ya, doakan mereka supaya apa? Kita jangan terjerat dosa sebagai pembunuh manusia. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih, selain itu Roh Kudus mengajarkan apa? Memberitahu tentang penghakiman. Nah, ini supaya orang sadar kalau mau berbuat dosa ini ada penghakimannya nanti, ya, penghakiman akan dosa itu. Maka itu kita akan bisa, mengerikan dong kalau begitu. Kalau kita sudah tahu, janganlah sekali-kali kita berbuat dosa. Maka itulah Roh Kudus memberikan pengertian, ya. Jadi yang kedua ini menerima pengertian, ya, akan kebenaran. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kalau kita mau merdeka, maka kita harus menerima, pertama-tama tadi adalah roh kebenaran. Kedua, ini menerima pengertian akan kebenaran. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, setelah itu dikatakan apa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya. Kita lihat yuk di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Yohanes 16, ya, Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia, yaitu Roh Kudus atau roh kebenaran itu datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakan, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi sesuatu yang akan datang itu Tuhan bisa kasih tahu kepada orang yang berkenan di mata Tuhan, ya. Jadi kita ada tuntunan, ada pimpinan. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih, ya, dikatakan apa? Dia memimpin di dalam kebenaran dan menyampaikan hati Bapa dan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Enak bukan? Kita ada yang mengarahkannya. Jadi kita tidak sendirian di dunia ini. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih, indah sekali kalau dikatakan kita sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya, tandanya kita percaya yang tidak sia-sia kepada Tuhan Yesus. Sekarang bagian ketiga.
Bagaimana caranya supaya kita benar-benar merdeka? Bagian ketiga ini adalah hidup di dalam kebenaran. Jadi jangan seenaknya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya. Seperti yang dikatakan firman Tuhan yang dari awal, dikatakan apa? Bahwa pada saat tema hari ini merdeka atau mati, ya. Pokok tema ini ayatnya berkata di dalam Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi jangan mentang-mentang Tuhan sudah hapus dosa kita, waduh kita jadi memang sudah milik Tuhan, waduh kita berlaku seenak-enaknya saja karena kita sudah tidak ada dosa lagi. Sekarang kalau kita mau berbuat dosa pasti Tuhan ampunin. Oh, tunggu dulu Bapak Ibu yang terkasih, hati-hati. Bisa-bisa totonya neraka jahanam itu kita berada di situ. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yuk sekarang yang ketiga ini, hidup di dalam kebenaran, ya. Jadi artinya begini Bapak Ibu. Pertama, ketika kita sudah terima pimpinan Roh Kudus, ya, kita yang berikutnya akan diberikan pengertian akan kebenaran. Jadi pertama kita sudah terima nih, ya, roh kebenaran itu. Selanjutnya dipimpin kita untuk lebih mengerti lagi tentang kebenaran, supaya kita jangan berbuat dosa. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 berkata apa? Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan ayat 31-nya bahwa kita benar-benar adalah murid Tuhan Yesus ketika firman-Nya ada di dalam kita. Ayat 32-nya, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 32-nya, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Wih, luar biasa. Maka hidup di dalam kebenaran itu indah, membuat kita menjadi merdeka. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya. Jadi kita tidak akan bisa lagi berbuat dosa Bapak Ibu ketika kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Lain halnya kalau kita belum ada Roh Kudus, siapapun yang dikatakan di dunia ini tidak akan mampu untuk tidak berbuat dosa. Pasti berbuat dosa. Tapi ketika kita dipimpin Roh Kudus, maka kita mulai mengerti, menghilangkan sedikit demi sedikit dosa supaya kita sempurna di hadapan Tuhan. Oke, jadi hidup di dalam kebenaran ini ada caranya Bapak Ibu, ya. Ada caranya. Pertama-tama, ya, tadi kan firman Tuhan katakan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Maka itu supaya kita sungguh-sungguh bisa merdeka dan apa saja yang kita minta sama Tuhan, Tuhan jawab. Yuk kita lihat Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi ketika kita minta sama Tuhan, apa yang sedang kita alami, Tuhan pasti berikan. Tapi syaratnya Bapak Ibu, baca firman Tuhan enggak setiap hari, renungkan firman Tuhan enggak setiap hari, dan hayatilah firman Tuhan ini menjadi rema. Bukan hanya baca hafal doang, karena orang yang baca hafal doang udah hilang sebentar. Tapi orang yang renungkan dan hayati dan dia melakukan firman Tuhan, itulah yang dikatakan ketika minta sama Tuhan, Tuhan jawab.
Ya, saya pernah mengalami hal-hal, ya namanya walaupun saya lahir sudah orang Kristen, tapi saya sempat ya mengalami kekecewaan ketika ya mama saya meninggal pada saat adik yang kecil saya yang terakhir. Terus tidak ada pimpinan lagi mama, sehingga saya mulai seenaknya saja ikutin arus, sehingga banyak berbuat dosa. Nah, akhirnya suatu ketika saya mengalami kejenuhan, Bapak Ibu, karena akibat dosa itu banyak jadi yang harus saya tanggung. Nah, suatu ketika saya berkata, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh nih bertobat. Bagaimana caranya Tuhan? Saya malu Tuhan. Berkali-kali saya minta ampun, tapi saya melakukan dosa lagi. Nah, sekarang saya minta sungguh-sungguh Tuhan, bagaimana bantu saya Tuhan, caranya untuk saya bertobat sungguh-sungguh, tidak berbuat dosa lagi. Ketika saya berdoa lagi, berbicara sama Tuhan, ya, dengan menjerit hati saya pada saat itu saya mendengar suara Tuhan, layaninlah aku dahulu. Saya sampai keluar dari rumah loteng saya ke teras, saya lihat siapa yang ngomong. Saya kira ada orang yang ngomong, tapi kagak ada. Saya balik lagi ke kamar, saya berlutut lagi, Tuhan, ini suaramu bukan Tuhan. Suara yang sama menggemanya, layaninlah aku dahulu. Sejak itu, tahun 90 saya mendapatkan suara itu, saya langsung bertobat. Dan sampai hari ini, saya menyerahkan untuk melayani Tuhan. Dan di situ saya diajarkan sama Roh Kudus, supaya apa Bapak Ibu? Yang dulunya saya emosi, sekarang saya bisa menekan emosi. Yang dulunya saya arogan, saya sekarang harus bijaksana. Yang dulunya saya angkuh, sombong, saya merendahkan diri sekarang, rendah hati. Jadi banyak yang saya dapat belajar dari Roh Kudus. Ya, itu bukan semata-mata dongeng Bapak Ibu, itu kenyataan Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari hiduplah di dalam kebenaran ini, betul-betul kita tinggal di dalam Dia, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Minta, pasti Tuhan jawab. Terus sudah gitu, yang keduanya harus layanin Tuhan dengan kasih Bapak Ibu. Kalau layanin Tuhan itu kena apa ya, kena sesuatu masalah, mungkin pelarian, itu hati-hati, tidak lama itu. Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan kasih, artinya sudah tersentuh bahwa, oh Tuhan terima kasih, Engkau ada buat aku. Ya, Engkau selalu ada buat aku. Itu lain. Kalau kita melayani dengan kasih, kita bisa juga melayani kepada sesama kita dengan kasih. Maka itu, jadi layaninlah Tuhan dengan kasih. Ada firman Tuhan katakan apa? Kasihilah Tuhan, ya, dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Nah, itu kasih. Kalau kita ada kasih, kita tidak ragu untuk melayani Tuhan. Terus yang ketiga, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, dan janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan. Itu di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 ya. Jadi kita harus persembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus, dan kita harus jangan serupa dengan dunia lagi. Artinya kita sudah berubah, harus berubah pembaharuan budi kita. Itu baru kita bisa hidup di dalam kebenaran. Ketika hidup di dalam kebenaran itu, maka otomatis kita pasti dimerdekakan. Kesimpulannya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Jadi firman Tuhan hari ini, ingat baik-baik bahwa kita pertama-tama harus melangkah menerima roh kebenaran terlebih dahulu. Banyak orang asal-asal, tapi maknanya yang harus betul-betul yang paling dalam masuk di dalam hati dan pikiran kita, maka kita akan mengerti kebenaran itu. Kenapa? Setelah itu menerima pengertian akan kebenaran. Yang kedua, setelah itu yang ketiga, baru kita bisa melangkah hidup di dalam kebenaran. Maka percaya bahwa kita akan benar-benar bisa merdeka. Bapak Ibu yang terkasih, akibatnya Bapak Ibu luar biasa akibatnya. Ya, dampak dari tiga hal ini, bahwa dikatakan apa? Kita akan menjadi, hidup kita berubah menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan harus jadi pendeta, Bapak Ibu. Jadi perilakunya kelihatan ketika orang yang berubah. Jadi betul-betul seorang hamba Tuhan, dia tidak ada lagi istilahnya seperti yang keinginan daging. Dia bisa buang dan dia bisa tidak melakukan lagi. Jadi dia hidupnya seperti hamba Tuhan. Itu dampak yang pertama. Terus dampak yang kedua, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, ya, dan setelah kamu menjadi hamba Tuhan, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi ketika kita mulai jadi hamba Tuhan, ya, mau melayani itu bukan harus jadi pendeta, Bapak Ibu, ya, banyak pekerjaan Tuhan di gereja di mana saja, ya, bahkan hari-hari kita di sekeliling kita juga kita bisa melayani, bahwa kebaikan yang kita berikan membawa damai kepada orang lain. Itu juga sama juga melayani hamba Tuhan, ya. Dan apa yang terjadi? Itu ketika kita memperhatikan orang lemah. Kita punya kasih, kita impartasikan karena kita sudah terima kasih dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, secara tidak langsung ada pengudusan diri kita sendiri, ya. Kita akan dijanjikan memperoleh kehidupan yang kekal. Terus selanjutnya juga apa? Setelah berbuah, mengalami, ya, untuk supaya hidup di dalam kekudusan, akhirnya kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Dulu kalau belum mengenal Tuhan Yesus secara benar, belum ada Roh Kudus yang memberikan pengertian, boro-boro Bapak Ibu yang katakan, ya Aba, ya Bapa, aku rindu kepada Tuhan. Banyakan apa yang terjadi? Banyak cemohan yang kita dengar. Tetapi orang-orang yang menerima roh kebenaran, orang-orang yang sudah menerima pengertian akan kebenaran, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, percaya dia sudah merdeka. Haleluya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari, sekarang pilihan di tangan Bapak Ibu. Merdeka atau mati. Merdeka dari dosa, ya, mati untuk Kristus boleh, jangan mati karena dosa. Aduh, cilaka 12 Bapak Ibu, ya. Ujung-ujungnya nanti totonya kita mendusin pada kehidupan yang kedua, ketika kita sudah kontraknya sudah lepas, sudah habis kontrak di dunia ini, totonya ujung-ujungnya kita di neraka jahanam, Bapak Ibu. Sia-sia bukan? Ayo sekarang kita ambil keputusan. Merdeka atau mati bagi Kristus. Merdeka dari dosa. Mati bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah berhenti berbicara. Mari sekarang kita ambil satu keputusan. Kita hidup untuk merdeka dari dosa, mati bagi Kristus. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih? Karena
oleh karena kasih Tuhan kepada kita. Maka itu sebelum kita menutup dalam doa, saya mau mengajak Bapak Ibu, mari buka hati untuk kita mengangkat pujian ini, kita untuk memuliakan Tuhan dengan pujian yang berkata oleh kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan, oleh kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami mengalami kebaikan-Mu Tuhan, pimpinan-Mu hari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami kagum Engkau Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Bapak, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami merasakan kebaikan-Mu dan janji-Mu selalu terjadi bagi kami Tuhan. Sungguh Tuhan, inilah kami mau sembah Engkau. Kami mau mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Kami mengangkat wajah kami kepadamu Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan Yesus, mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hamba mau berdoa kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang saat ini dalam pergumulan, di mana Tuhan masih terikat dengan dosa. Kami mohon kiranya Tuhan, Roh Kudus yang bekerja, sehingga melepaskan ikatan dosa mereka di dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan, dia akan melihat dan dia mau menerima kebenaran firman Tuhan, menerima roh kebenaran, dan dipimpin untuk menjadi orang yang benar dan hidup di dalam kebenaran. Tuhan, inilah kerinduan kami. Mereka yang masih terikat oleh dosa-dosa, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan, kami juga mau berdoa kepada orang-orang yang saat ini Tuhan Yesus, ekonomi yang sedang terpuruk oleh karena masalah-masalah yang pada saat ini Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan, karena pandemi COVID-19 ini Tuhan, sehingga resesi dunia terjadi. Dan Tuhan, banyak PHK yang terjadi. Oh Tuhan, kami mohon Kau pulihkan Tuhan ekonomi mereka, Engkau berikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak putus akal Tuhan Yesus untuk menolong kami.
kami serahkan ke dalam tangan Kau Tuhan. Orang-orang yang di PHK, yang ekonominya terpuruk Tuhan, yang bangkrut Tuhan Yesus, Engkau bangkitkan kembali. Dan juga rumah tangga yang hancur, kami mohon kiranya Engkau pulihkan kembali Tuhan. Dan usaha-usaha sesuatu yang baru Engkau sediakan buat mereka Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu. Dan juga kami berdoa saat ini, orang-orang yang sakit Tuhan, di mana Tuhan ada seorang ibu Tuhan Yesus, dia Tuhan memohon Tuhan Yesus, kakaknya ini kena kanker kelenjar getah bening Tuhan. Tidak ada yang mustahil Tuhan, kami mohon di dalam nama Yesus, di mana orang ini terbaring, Tuhan jamah Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus yang menyucikannya, sehingga Tuhan dia boleh melihat kemuliaan Tuhan, dan ampuni dosa kesalahannya Tuhan. Tolong Tuhan. Mungkin juga kanker-kanker yang lain. Dan juga Tuhan Yesus, ada seorang bapak Tuhan Yesus yang kemarin ini Tuhan, dia tiba-tiba jatuh tergeletak Tuhan Yesus, kaku Tuhan, ternyata ada pendarahan di otak Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kau jamah Tuhan Yesus, untuk dia tidak stroke Tuhan, untuk dia pulihkan kembali Tuhan. Tuhan selamatkan jiwanya di dalam nama Yesus Tuhan. Tolong kami serahkan Tuhan Yesus, seorang bapak ini yang ada di rumah sakit di Kolombia Tuhan. Oh Tuhan, tolong juga Tuhan. Bagi yang lain Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan. Bagi yang jantung koroner, baik yang ginjal, baik yang cuci darah Tuhan, baik yang diabetesnya Tuhan, diabetes basah Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan Kau. Bahkan juga Tuhan paru-paru, dan juga Tuhan kami serahkan juga Tuhan yang otaknya Tuhan Yesus kena kanker juga. Kami mohon dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Mujizat boleh terjadi bagi mereka saat ini. Ketika dia menerima dan melihat Tuhan di video ini, dan dia berkata amin, maka dia memperoleh kesembuhan. Tuhan tolong buat mereka Tuhan Yesus. Tolong kasihanilah. Dan juga Tuhan yang terdampak Tuhan Yesus kena terpapar COVID-19 yang saat ini masih di rumah sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Dan juga para dokter, para relawan Tuhan yang di gugusan depan, kami serahkan dalam tangan Kau. Kau jamah, Kau berkati. Dan juga Tuhan, penemuan vaksin, biarlah Tuhan boleh segera mungkin Tuhan Yesus, vaksin ini boleh terjadi untuk seluruh dunia Tuhan Yesus, dan khususnya bagi Indonesia ini. Hingga Tuhan, peneliti-peneliti ini, para medis ini, Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Juga pemerintah kami, Presiden kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dengan wakil dan para jajarannya juga Engkau berkati. Kami serahkan Indonesia, dan kami bersyukur dan terima kasih Indonesia Tuhan, kami boleh merayakan hari ini Tuhan Yesus, bahwa sudah 75 tahun merdeka. Kami serahkan selanjutnya Indonesia ini, makin hari makin banyak Tuhan yang mengenal akan Engkau. Makin hari Tuhan, ekonomi Tuhan akan bertumbuh lebih baik lagi Tuhan Indonesia. Dan Indonesia Engkau berkati, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Kami serahkan Indonesia bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati. Haleluya. Baik juga TNI Polri, juga jajarannya kami serahkan dalam tangan Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Haleluya. Amin. Merdeka atau mati. Haleluya. Amin.